Kita terus mematangkan proses perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, dan berdasarkan data Kementerian Keuangan dibutuhkan anggaran 466 triliun rupiah untuk membangun berbagai fasilitas layanan dasar dari Istana Negara sampai sarana pendidikannya. Iya, Lia, dan seperti apa progres pendanaan pembangunan ibu kota baru tersebut? Berikut informasinya. Kementerian PUPR saat ini masih membutuhkan kejelasan anggaran untuk mulai pelelangan barang dan jasa di awal semester 2. Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur (IKN) Kementerian PUPR Imam Santoso menjelaskan, pembangunan mesti segera dilakukan. Hal ini untuk mengejar target 16 Agustus tahun 2024. Istana Negara sudah dapat digunakan Presiden Joko Widodo untuk upacara kenegaraan. Kalau kemudian kita sudah mendapatkan kejelasan anggaran di mana gitu ya, maka kita dapat segera memulai pekerjaan tentunya dengan skema-skema pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Sedang dari sisi dukungan anggaran, staf ahli Menteri Keuangan Made Arya Wijaya menjelaskan, pihaknya tak bisa bertindak sendiri. Bahwa pada tahap 1, sangat tergantung dari master plan pembangunan IKN yang disusun kementerian terkait hingga tahun 2022. Nah, tentunya memang prioritas yang menjadi fokus kita adalah di tahap pertama yang durasinya sampai dengan 2024. Nah, jadi dari perspektif bagaimana dukungan anggaran yang nanti harus disediakan oleh Kementerian Keuangan, ini tentunya sangat tergantung dari bagaimana master plan yang disusun untuk tahap pertama khususnya. Dan juga sudah digarisbawahi bahwa dukungan APBN di dalam pembangunan IKN itu akan lebih difokuskan kepada penyediaan infrastruktur dasar dan juga pembangunan kawasan inti dari pusat pemerintahannya IKN. Kementerian Keuangan berkomitmen kebutuhan anggaran IKN untuk 2022 dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada di APBN 2022 dengan melihat keterkaitan dari kementerian dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Anggaran tersebut dapat berasal dari relokasi atau refocusing anggaran yang sudah tersedia dengan tetap menjaga penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Untuk mengenai total pembiayaan atau mengenai anggaran ini, saat ini masih dihitung Bu dengan baik. Kami berharap tadi yang disampaikan bahwa ini tadi disampaikan Pak Made perlu dipilah-pilah dulu dengan baik begitu ya. Mana yang menjadi penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Ekonom Celios Bima Yudhistira berpendapat, pendanaan IKN sebaiknya mengandalkan kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Namun, harus ada kejelasan bagian-bagian IKN yang bisa dikerjakan swasta seperti properti, pusat perbelanjaan, dan fasilitas pendukung yang bersifat komersial. Dan yang ketiga, yang memang ini adalah salah satu opsi ketika pemerintah harus melakukan backup dalam jumlah yang cukup besar. Mereka menerbitkan surat utang baru, kemudian surat utang inilah yang dibeli secara tidak langsung oleh investor ataupun kreditur. Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto Senin lalu menjelaskan, untuk IKN Nusantara, anggarannya ada di Kementerian PUPR dengan perkiraan dana sebesar 45 triliun rupiah untuk tahap pertama. Dana tersebut bakal diberikan secara bertahap, tergantung kebutuhan dan progres. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.